Selamat malam, udah open com nih Pak Usup. Oke, thank you. Terima kasih. Kira-kira apa yang mau kita diskusikan kali ini? Apakah Anda ada pertanyaan atau saya boleh bertanya? Silakan. Saya mau bertanya Pak Yusuf. Silakan, Pak. Dua pertanyaan, cuman yang di otak saya itu nggak sinkron lah. Oh, apa itu? Misinya Allah menyuruh Muhammad nikah anak 6 tahun apa gitu, satu misinya gitu loh. Misi, baik. Misi kan supaya bisa ditiru kan gitu. Baik. Terus menyuruh Muhammad itu juga banyak istrinya. Apa sih misinya Tuhan di situ? Itu yang pertama Pak Yusuf. Terus yang kedua nanti sekali jawab aja Pak Yusuf ya. Ya, yang baik. Kedua, surganya, saya kan kemarin pernah dengar lonte siapa ya, lonte Nora kan dia ngaku lonte ya Pak Yusuf ya. Kurang tahu deh. Kalau ngomongannya sama Bapak seperti itu, Bapak juga yang tanggung jawab. Ya, silakan. Dia ngaku di komalnya, dia katanya mantan lonte. Kemarin dia ngomong bahwa surganya orang Muslim itu di sana itu identik dengan pesta seks, artinya perawan atau bidadari, jadi kayak makan perawan atau apalah, kayaknya logika secara berpikir kebaikan kita kafe ibadah. Terima kasih Pak Yusuf, tolong dijawab Pak Yusuf. Baik, nanti saya boleh tanya balik ya Pak ya? Boleh, mangga. Oke, baik Pak, saya jawab dulu. Kenapa misi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menikahi wanita yang usianya lebih muda? Pak, orang yang muda itu ingatannya kuat. Maka apa yang dilakukan di dalam kesehariannya seperti anak sekolah, dia kuat mengingat pelajarannya. Maka apa yang dia lakukan bersama suaminya itu menjadi bahan pelajaran bagi muslimah lainnya. Ketahuilah hadis bagaimana cara melayani suami, cara membersihkan haid dari yang muda tadi. Jadi yang muda itu bagaikan mengukir di atas batu, kalau tua mengukir di atas pasir. Ya. Jadi apa gunanya untuk maslahat umat Islam? Yaitu bagaimana seorang perempuan membersihkan haid, melayani suami, dan keadaannya di rumah, bagaimana cara berpakaiannya. Semuanya dari hadis yang muda tadi, dari yang 6 tahun tadi, oke? Sehingga dapat ditiru oleh muslimah yang lainnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya Pak ya, tentang masalah hadis itu. Hadis itu ada beberapa versi. Hanya satu hadis yang menyebutkan ada umurnya. Hadis yang lainnya tidak menyebutkan umur. Iya. Versi hadis pertama 6 tahun dikumpuli 9 tahun dari Bukhari. Nah, versi hadis kedua dari riwayat At-Tabrani. Riwayat At-Tabrani, Nabi menikahi umur 19 tahun. Nah, tuh. Lalu antara dua, yang mana antara 6 tahun dan 19 tahun ini yang patut kita ambil hadisnya? Kita lihat aja keadaan Arab di zaman itu. Terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu dapat diikuti oleh orang yang berumur 15 tahun. Ternyata apa ya, istri Nabi yang katanya dinikahi 6 tahun tadi, itu dia ikut perang rupanya. Kalau dia ikut perang, berarti umurnya udah 15 tahun. Artinya lebih kuat hadis yang dinikahi antara umur 15 sampai 19 tahun, Pak. Gitu. Jadi belum selesai. Itu diragukan gitu, Pak. Jadi yang 6 tahun itu banyak kritiknya, banyak keraguannya. Perawinya yang menyebutkan hadis itu cuma satu orang, dan satu orang itu pun umurnya 80 tahun. Bisakah Anda menjamin ingatan seseorang di umur 80 tahun masih kuat ingatannya? Ya, jadi kan susah. Kita yang umur 40 tahun aja sering pikun. Apalagi umurnya 80 tahun. Jadi yang anak-anak 6 tahun tadi katanya ternyata dia ikut perang Uhud sebagai penyedia air. Perang Uhud boleh diikuti minimal umur 15 tahun. Jadi lebih kuat hadis Nabi ya menikahi Aisyah di umur 15 sampai 19 tahun.
Gitu. Jadi gunanya apa? Tadi Anda udah tahu sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk muslimah bagaimana melayani suami, bagaimana membersihkan diri, membersihkan haid, bagaimana berpakaian. Itu gunanya. Kenapa Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menikahi Aisyah untuk umat muslim ke depannya, gitu. Oke, saya coba Pinter tuh Nabi Muhammad itu. Belum Pak, belum. Tadi kan ada 2 pertanyaan. Sabar, Iya. nanti Bapak bisa tanggapi gitu dan sekalian menjawab pertanyaan saya ya. Siap. Jadi seperti itu Pak. Jadi masalah hadis 6 tahun itu banyak kritiknya. Perawinya umurnya pun juga 80 tahun. Ingatannya juga sudah tidak kuat. Sangat disangsikan hadis tersebut. Dan yang menyebutkan umur cuma 1 hadis ya. Terus Iya, Pak, yang kedua tentang masalah apakah kata Bunda Nora tadi di surga hanya identik dengan seks? Jawabannya tidak, Pak. Sedangkan di Quran surah Al-Qiyamah aja ya, di Quran surah Al-Qiyamah nomor 1 nikmatnya di surga itu melihat Tuhan, bukan seks, bukan. Ngapain coba mikirin bidadari terus mikirin seks? Buat apa? Coba pikirkan dulu bagaimana caranya masuk surganya aja dulu. Yang penting kagak disiksa di neraka. Bagaimana supaya kita tidak disiksa dulu di neraka? Kalau udah terlanjur masuk surga juga atas rahmat Allah, mau ada apapun di dalamnya itulah balasan dari Tuhan karena kita beriman gitu. Jadi ngapain mikirin seks? Masuk surganya aja belum tentu. Jadi yang dipikirkan itu kagak usah bidadarinya. Kau dulu pikirkan dirimu supaya kagak disiksa dulu gitu. Itu intinya. Nah, yang pertama kenikmatannya bukan seks dan tidak ada pesta seks. Mana dalilnya pesta seks? Tapi kalaunya ada ya di dalam Quran surah An-Naba ya wa kawaqibat sroba, itu tafsirnya memang ada kenikmatan seks. Tapi bagi seorang laki-laki yang belum menikah, dia berjihad gugur di jalan Allah, dia dikasih istri yaitu bidadari. Ya kalau kita punya istri, bersama istri kita nanti di surga. Ya sama istri kita juga. Ngapain sama orang? Masa saya harus pakai istri Bapak? Kan enggak. Gitu Pak. Jadi begitu ya Pak ya. Kenapa saya sering menyaksikan juga kepada teman-teman yang terlalu bicaranya tentang surga gitu. Ada kenikmatan di surga yaitu yang Allah berikan nanti memecahkan perawan. Dalilnya mana? Pesta seks dalilnya mana? Kalaunya seksual itu kagak usah di surga, di dunia pun ada gitu. Kita kan berumah tangga ya. Seks itu adalah sebuah keperluan gitu. Jadi seperti itu Pak. Ya. Itu jawaban saya. Terus saya mau bertanya balik, boleh kan tadi? Kalian Bapak tanggapi. Pak Yusuf, saya coba tanggapi jawaban Bapak, boleh kah? Silakan. Oke makasih Pak. Jadi artinya Bapak kan tadi masalah nikah 6 tahun itu kan Bapak mengatakan supaya ingatannya bagus. Kinclong lah itulah bahasanya. Buat saya dari cara berpikir kita Pak, apakah layak umur di 6 tahun sampai 12 tahun itu berpikirnya bagus gitu daya ingatnya? Kita sekolah kalau kita sekolah kan dari SD anak-anak tuh udah ingat tuh Pak. Iya, tapi cara berpikir yang bagus itu Pak, itu di atas SMP ke atas. Iya, itu pengembangan namanya. Iya, daya ingat di situ Pak dipecahkan. Bukan berarti daya ingat itu lebih bagus di 6 tahun, di 9 tahun. Katakanlah dari sisi daya ingat, katakanlah seperti itu. Cuman ya nggak tahu apa memang itu ada hadisnya atau ada di Al-Quran, saya nggak ngerti Pak ya, saya kurang tahu. Lalu bagaimana tanggapan Anda tentang hadis satunya Pak? Jadi buat saya sih kurang pas jawaban itu, artinya. Baik, bentar dulu sebelum Bapak mengatakan itu kurang pas. Pak Yusuf, bahwa memang itu hadis itu yang 80 tahun itu yang bikin hadis itu mungkin dia salah gitu loh. Itu saya malah percaya di situ. Oh ya. Ada timbal baliknya juga sih dari tanggapan Anda kalau begitu. Dari Bapak mengatakan 6 tahun itu secara berpikiran. Tapi kalau saya mengatakan hadis itu mungkin perlu katakanlah nggak dipakai lagi, artinya nggak pas lah. Baik. Secara pribadi saya.
Baik, kalau nggak pas lagi, bagaimana dengan tanggapan Anda dengan hadis satunya yang menurut hadisnya itu menikahinya di umur 15 sampai 19 tuh? Kalau 15-19, jangankan katakan di hadis atau di zaman orang tua kita dulu udah ada Pak. Orang tua kita dulu, katakan orang tua saya itu, ibu saya kalau nggak salah menikah di umur 16 tahun. Ya, hal wajar gitu berarti itu ya. Masih Kalau kita wajar. memakai hadis satunya. Ya masih wajar Pak. Tapi kalau dikatakan 6 tahun, 9 tahun, buat saya itu nggak pas. Cara ini Tuhan, ini masalah ini. Itu secara pribadi saya, maaf Pak ya. Secara masalah. Jadi menurut saya yang bikin hadis itu masalah. Tapi satu lagi Pak. Hadis yang 15 atau 13 mungkin ada ya. Belakang-belakangan ini ada yang 13 tahun. Tapi satu lagi kritiknya tentang itu. Satu lagi kritiknya apa? Musuh-musuh Nabi Muhammad tidak pernah mempermasalahkan itu. Hanya orang-orang di zaman sekarang aja. Ya, tapi bukan sedang Karena apa? Artinya Pak. gini, Bapak. Artinya gini, ya. Di zaman dulu musuh-musuh Nabi Muhammad tidak pernah mempermasalahkan itu dan tidak pernah menyerang Nabi Muhammad dengan hal itu. Artinya apa? Di zaman Arab dulu itu adalah hal yang wajar gitu, sehingga orang tidak mempermasalahkan. Ya, jadi kalau bukan mempermasalahkan, tapi kalau langsung disuruh lahiran, kayaknya nggak logika juga, Pak. Baik. Artinya Tapi saya boleh ya? tanya satu, Pak, Ayo, sama Bang. Bapak terkait masalah menikah ini ya. Iya. Ini saya bawakan dulu sebuah data kepada Anda ya, Pak ya. Iya. Datanya begini, Pak. Ntar ya. Nih. Ntar, saya bukakan dulu ya. Nanti kita dikira asumsi teman-temannya. Sabar dulu, oke? Oke, Pak, oke. Ntar teman-teman. Jaringan saya lemot ini. Lemot. Nih, ya. Pak, ini yang saya bawa ya kitab Anda ya. Iya, minta Alkitab. Menjawab tudingan Kristen. Ada sesuatu yang aneh di kitab Anda terbitan 1928 ya. Nih, iya. Di layar bisa Anda lihat. Nah, mari kita baca, Pak. Kita baca. Di sini apa kata Yesus? Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Markus 6 18 sampai 19 sebelum diedit Keluaran tahun 1928. Pertanyaan saya balik, Pak. Ya, kalaupun ini betul Yesus menikahi anak umur 3 tahun, gunanya apa gitu. Nah, itu ya. Iya. Gunanya apa? Terus apakah hal wajar gitu? Ya, bahwa Yesus menikahi umur yang balita gitu. Kalau 6 tahun ya lepas balita. Kalau ini kan 3 tahun masih balita. Terus ada satu lagi, Pak, tentang masalah Ishak dengan Ribka. Kalau kita telaah di Bible kan di zaman sekarang Ribka dinikahi Ishak umur 3 tahun. Terus Maria ibunya Yesus dengan Yusuf itu perbedaan umurnya juga jauh. Yusuf umur 80 tahun, Marianya umur 12 tahun. Nah, kira-kira pernikahan di bawah umur kayak gini di kitab Anda apa gunanya gitu? Silakan. Ya. Oke, makasih Pak. Markus berapa tadi, Pak? Di sini tertulis kayak gini, Pak. Ya, tertulisnya kayak gini. Kayak gini. Markus 6 Markus 6 18 19. Ini sebelum diedit, Pak. Ini ada notanya. Nih, Bapak baca dulu notnya. Markus 6 Alkitab Markus 6 18 sampai 19. Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda yang melakukan perubahan total terhadap Injil. Jadi Anda nggak bisa menemukan di kitab yang Anda pegang sekarang karena udah diedit gitu. Sebelum diedit isinya kayak gitu. Maaf saya potong, Pak ya. Kebetulan kalau memang yang saya pakai Alkitab tidak sama dengan Pak Yusuf, maaf saya nggak bisa jawab, Pak. Karena memang saya maaf saya nggak bisa jawab karena saya berpatokan dengan Alkitab yang saya punya, Pak. Iya. Bapak punya
Alkitab yang khusus itu ya saya nggak bisa jelasin ya Pak ya, maaf. Ya, gini Pak, apa tanggapan Anda saja jika terbukti betul gitu? Lalu Ini, bagaimana dengan buku dari penelitian Kristen sendiri yang mengatakan bahwa Yesus berpoligami? ya itu nggak dari versi Kristen atau yang setahu saya lah, Yesus sendiri itu nggak menikah Pak. Itu dari versi saya, dan Alkitab yang saya pegang tidak ada di situ mengatakan bahwa Yesus menikah. Dia bahkan di umur 33 tahun dia sudah disalibkan. Seperti itu Pak. Bapak nggak tahu bahwa di kitab asli Anda Yesus itu ditemukan potongan perkataan Yesus memanggil istrinya di papirus. Nggak tahu Anda? Saya saya nggak pernah temukan Pak. Oh, ini Pak, banyak dokumennya Yesus memanggil istrinya di papirus itu nih. Ya, Di Alkitab nggak Pak? kan? Oh enggak, ini buat Nah, kami asli, nih, Pak. nih. Ini kan teks aslinya. Iya. Bahasanya bahasa Aramaik dan Yunani kan. Coba kalau kita lihat apa bunyinya. Nih, naskah Koptik berisi tulisan Yesus berkata kepada mereka, istriku. Nih, naskahnya dari teks asli kitab Anda. Iya. Saya maaf Pak Yusuf, saya nggak ada seperti itu, saya nggak pernah lihat dan bahkan nggak pernah saya pelajari. Setahu saya Yesus itu adalah firman itu sendiri. Makanya kenapa kita percaya dengan Yesus sebagai firman, sebagai Tuhan itu? Dia kan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega dikatakan di Wahyu 22 ayat 13. Saya Alfa dan Omega, awal dan akhir. Artinya di perjanjian lama atau di hukum Taurat dikatakan Kejadian 1, berfirmanlah Allah. Jadi dia menjadikan langit dan bumi. Artinya berfirman Tuhan, Yesus sendiri itu adalah firman. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dari awal dia sampai akhir, dia Yesus sendiri. Tapi karena memang si Nabi Adam membuat dosa sendiri, jadi semua jadi kena dosa. Dengan satu orang juga, siapa yang mau itu kan percaya sama Yesus masalahnya masalah penembusan dosa gitu Pak. Ada satu hal lagi yang perlu saya pertanyakan, boleh gitu Pak, berkaitan tentang pertanyaan Anda tadi juga, boleh? Boleh. Tapi kalau gini. bisa Pak Yusuf, pakai Alkitab yang saya punya Pak, pegang Bapak. Ya, nanti silahkan Jangan dicek pakai gitu. Alkitab, katakanlah. Ini saya kan juga punya toh nih. Iya, Nih, itu Pak. Jadi saya pasti punya kita bisa fisiknya diskusi. juga. Kalau Pak Yusuf pakai Alkitab, katakanlah ada apalah di situ ya, asli atau gimana, saya nggak bisa Pak ya, hampura. Baik. Hampura Pak Tapi Yusuf. saya ambil di HP dulu ya Pak ya, karena permasalahannya ada tercatat di HP gitu ya. Nanti Anda silakan buka di fisik, oke? Oke, lagi aja Pak Yusuf. Pak Yusuf, punten kebetulan lagi ada kerjaan. Nanti saya lagi ada kerjaan nih Pak. Saya kerja malam. Saya mau berangkat. Oh, baik. Hampura Pak Yusuf, terima kasih atas penjelasannya. Kurang lebihnya kita adalah satu saudara. Oke. Agamamu, apapun agamaku, kita bangun Indonesia dengan iman kita. Mudah-mudahan dengan iman percaya kita masing-masing, Indonesia makin maju. Itu saran dari saya Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Kita nggak usah saling menjatuhkan. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tujuan kita satu, membangun negara Indonesia dan membangun diri kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, terima kasih Pak ya atas diskusinya. Oke, thank you. Selamat malam. Malam Pak, malam. Padahal teman-teman saya mau tanya satunya.